Saya bersyukur sekali bahwa kita ini dibuat satu visi oleh Tuhan Yesus. Kita harus belajar peka ya, satu dengan yang lainnya. Makanya Paulus juga pernah bilang gini dalam suratnya, Tuhan menyertai rohmu. Apa itu artinya? Penutupan suratnya. Ya, salah satu surat-surat terakhirnya sebelum dia dipenggal kepala di Roma. Dia berkata pada Timotius juga, Tuhan menyertai rohmu. The Lord be with your spirit. Apa ya itu maksudnya? Tidak bisakah dia hanya berkata Immanuel, Tuhan beserta kita? Kenapa Tuhan beserta rohmu spesifik sekali? Merujuk ke salah satu bagian di dalam hidup kita. Our spirit atau our spiritual life. Dia berkata Tuhan menyertai rohmu. Itu luar biasa. Dia berkata mari kita peka kepada Roh Kudus dan Roh Kudus mempersatukan kita. Jadi kita itu kalau mau neko-neko, mau aneh-aneh, mau gak keruan atau mundur dari Tuhan, kita itu merasakan kehadiran saudara-saudara seiman dalam hidup kita. Itu Elia putus hubungan tuh sama yang gituan. Vertikalnya jalan, malah terganggu kan. Karena horizontalnya dia gak jalankan. Dia berkata, aku satu-satunya. Dan aku pun mereka mau bunuh si Isabel itu. Tuhan bilang, wrong, koreksi. Aku masih punya 7.000 orang yang setia padaku di Israel tidak mencium kaki Baal. Elia putus hubungan dengan saudara seiman dan dengan rekan. Itu kesalahan. Mungkin di dalam dirinya ada kelelahan atau kekecewaan. Atau dia tidak jaga hati, ketakutan berlebih. Atau bisa jadi juga ada beberapa orang begitu karena sombong. Dia merasa dia bisa sendiri atau dia merasa superior, merasa lebih hebat dari lain. Alias roh kompetisi, dan itu gak baik loh. Kalau ada yang kayak gitu kita gak bisa mencapai visi. Visi akan tercapai tapi tanpa kita. Visi itu tetap dari Tuhan. Kalau apa yang dari Tuhan gak akan kembali sia-sia. Apa yang turun seperti salju dan hujan tidak akan kembali ke atas, tapi turun ke bawah. Pasti digenapi, but without you and me. Jangan gugur ya, satu pun jangan. Padahal Elia tahu, dia ketemu sama Obaja kan, waktu dia perjalanan untuk ketemu sama Ahab. Disuruh sampaikan pesan. Aku tunggu di sini, suruh tuanmu datang. Dia bilang sama Obaja. Obaja kan orang yang takut sama Tuhan. Tapi Obaja bilang gini, please, kau harus tepat janji, Tuan Elia. Kalau Anda tidak tepat janji, aku bisa mati. Padahal aku ini setia. Dia berkata, aku telah sembunyikan 50 pergoa, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan. Jadi Elia waktu bilang, aku sendirian, aku yang tersisa. Dia padahal tahu loh kalau masih ada Obaja. Dia masih tahu ada 100 orang lagi, 50-50 dibagi 2 shift, dibagi 2 tempat. Dia salah fakta makanya salah pewahyuan. Hati-hati ya kalau orang itu hatinya salah, dia juling matanya. Dia gak bisa lagi lihat fakta. Padahal Elia tahu jelas itu tidak perlu pewahyuan. Dia tahu bahwa ada Obaja dan masih ada 100 orang yang dia kasih minum dan kasih makan. Waktu Elia tidak jaga hubungan ke horizontal, maka antena ke atasnya pun gak keruan. Kacau balau, dia gak bisa bedain mana pewahyuan, mana perasaan. Dia gak bisa lagi membedakan mana ini Tuhan, mana ini adalah perasaan hatinya sendiri. Mana ini suara Allahnya, suara Roh Kudus, mana suara setan. Jaga horizontalnya, jangan hanya jaga vertikalnya. Kalau kita mau jaga vertikal ya bisa. Dari antara semua orang yang mau jaga vertikal gitu yang bisa klaim-klaim sesuatu mungkin saya. Saya bisa sok suci, sok sakti gitu ya dan berkata, don't touch me. Masing-masing kalian jangan mendekat ke saya dan sebagainya. Kalau kita dipakai Tuhan, semakin dipakai Tuhan kita harus semakin rendah hati seperti padi. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita pasti akan semakin dekat sama orang. Anehnya gitu loh. Orang yang dekat sama Tuhan Yesus, dia pasti jadi task oriented, orientasinya adalah tugas, dia pasti selesaikan. Karena Tuhan itu bertanggung jawab. Tapi orang yang dekat sama Tuhan Yesus, lama-lama juga akan semakin dekat sama manusia. Saya ini diubah, personality, kepribadian saya pun turut berubah. Jadi ternyata yang berubah bukan hanya karakter. Karakter kita itu diubah dalam kemuliaan Allah, tapi personality, bedain ya, karakter dan kepribadian. Karakter itu buah-buah Roh Kudus, jadi gak peduli sana itu melankolik, introvert, extrovert lah, dominan, apapun juga. Kasih adalah kasih, sukacita adalah sukacita, damai sejahtera adalah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri itu semuanya sama, sami mawon, you and me.
Tapi di dalam konteks yang berbeda. Ada orang yang dominan kepemimpinan, ada orang yang manis ngikutin saja. Ada orang lebih judgmental, tapi karena dia dibentuk karakternya dengan kasih, judgementnya menjadi penilaian yang pas. Jadi orang yang kritis tapi bisa QC, bisa quality controlnya bagus sekali. Tapi kepribadian kita beda. Saya sendiri ini kepribadiannya sampai berubah loh. Sungguh saya itu berubah. Saya ini dulu jedok pemalu. Percaya nggak? Mungkin nggak ada tanda-tanda, nggak ada sisa-sisa kali. Tapi benar. Saya dari dulu itu papa mama saya paling tahu, keluarga saya paling mengerti. Jadi papa mama saya dan keluarga saya ini saudara-saudara saya yang paling, hah? Philip kok bisa jadi begini? Anak-anak saya udah gak zamanin. Mereka taunya sudah demikianlah Daddy. Kalian juga mungkin ya sudah setengah jalan. Saya ini pemalu level dewa. Udah betul-betul penakut kelas atas. Kalau berkelahi saya berani. Tapi ketemu orang ngomong itu gak bisa saya. Bukan cuma ngobrol sama orang. Suruh baik-baik, suruh gimana. Gak bisa, saya bukan people person. Tapi aneh. Waktu Yesus mengubah karakter saya, 9 buah roh pun jadi. Ya masih sampai hari ini belum wisuda, tapi terus berjalan. Kepribadian saya pun diubahnya. Sampai-sampai terakhir tes dulu lagi, pernah tes kepribadian, iseng-iseng pernah. Sekali juga pernah waktu zaman dulu perkantoran di gereja kita, pernah diadakan untuk full-timernya semacam tes kepribadian. Saya punya juara 1 dominan di seluruh tubuh full-timer kita yang ratusan. Kok bisa ya? Anak kedua yang pelin-pelan. Jadi demikian. Keluarga saya masih tahu, sisa-sisa kepelin-pelanan saya itu masih ada. Saya buka rahasia, jangan beritahu siapa-siapa ya. Kalau pas lagi keluar family time gitu ya, zaman-zaman belum pandemi kan kita kalau pergi-pergi gitu, mau makan di mana itu saya nggak bisa mutuskan. Sampai anak-anak saya itu ketawa. Pernah sekali saya pergi, waktu itu sama putra-putri saya. Pergi ke mall, maminya lagi urusin urusan saya sampai harus keluar kota, keluar negeri waktu itu. Karena saya tidak bisa, saya stuck. Ada tugas-tugas pelayanan, jadi saya wakilkan, saya minta istri saya untuk tangani. Pergi waktu itu sampai diketawain. Kita duduk itu beneran sampai 10-15 menit. Di sini ada anak saya juga yang lagi denger nih, Jeremy di sini. Betul kan, Jer? Enggak, kita di depan menu tuh. I don't know what to choose. Jadi khusus akhirnya video call sama maminya, tunjukkan menu, Ma pesan apa? Daddy atau papa tidak bisa memutuskan. Padahal cuma daging atau ayam gitu aja loh, gak bisa. Saya itu sepelin-pelan itu dulu. Tapi sekarang masih ada sisanya. Kalau kita family time keluar gitu mau makan di mana, gue nggak tahu gimana memutuskan ini atau itu tuh bisa saya pentelengin begini bisa 15 menit kanan atau kiri ya. Tapi kalau soal prinsip dalam hidup, you jangan main-main with me. Peperangan rohani, oh jangan coba-coba. Soal pewahyuan firman, soal tantangan kehidupan, soal pilihan hidup, come on. Kau lihat pun ku telan. Tapi kalau daging sapi atau daging ayam, gak tahu. Tuhan menyertai rohmu. Saya minta semua kita mengalami perubahan yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Itu namanya transformasi. Jangan cuma improvisasi. Improvisasi itu apa? Transformasi. Berubahlah oleh pembaharuan akal budi Roma 12. Supaya engkau mengerti kehendak Allah. Jangan yang baik saja. Sampai keberkenan. Tapi jangan berhenti di sana. Hingga sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Cara kita hubungan satu dengan yang lainnya itu jangan serupa dengan dunia. Jangan pakai kode-kodenya mereka. Ya, bank punya Swift code-nya, kode untuk transferan. Pesawat juga sama kodenya itu. Kalau kita bingung dulu ya, zaman masih pegang kertas gitu, naik pesawat, kodenya begini. Kalau kode ini kan bisa menunjukkan orang-orang yang travel kan tahu. Kalau Q atau apa itu kan beda kelas, ekonomi, bisnis dan sebagainya. Lalu habis itu kode ini, yang ini. Padahal bagi kita loh kursinya ya cuma semua sama kalau yang di ekonomi contohnya. Tapi yang ini
kodenya yang bisa diganti, yang ini dari promo. Dunia punya kode-kode yang rumit. Kode kita sederhana, kasih dan jangan mementingkan diri sendiri. Itu hubungan vertikal, hubungan horizontal kita maksudnya. Dan kode kita itu unik, istimewa. Orang dunia nggak sama kita, orang dunia nggak bisa baca kode kita. Waktu dia baca itu seperti baca barcode. Dia nggak ngerti. Makanya orang dunia garu-garu kepala, apa-apaan ya nih mereka ini ya. Kok lain ya? Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri bukan untuk dibully. Orang gua lukai kok dia malah memberi. Orang mati berkabung kok mereka malah tepuk tangan dan memuji Tuhan. Semua mereka itu berkabungnya itu sampai bakar-bakar macam-macam. Sampai toreh-toreh badannya kalau perlu. Meratap seperti tidak ada hari kemudian. Tapi orang Kristen kok bisa tunjukkan damai sejahtera seperti punya pengharapan. Mereka gak bisa baca kode kita. Kode kita seperti barcode. Dan kita jangan ikut-ikut, kita punya kode sendiri kalau bicara soal hubungan dengan sesama. Jadi jangan bawa dunia masuk ke gereja ya. Jangan duniawi. Siapa yang di dalam visi ini for the money, get out. Keluar. Today. Siapa yang masuk di dalam visi ini menggembalakan orang supaya dia dipuja sama manusia, get out. Siapa yang masuk ke dalam visi ini supaya dapat banyak pengikut di sosial media supaya populer, jangan pakai platformnya Tuhan, jangan salibkan Yesus untuk kedua kali. Kalau kita merintis gereja supaya kita nanti bisa bangga, gue yang rintis loh, jangan dirintis. Sebab engkau bukan merintis, berarti kita bukan merintis gereja, kita merintis diri sendiri. Visi ini akan terjadi sih, with or without you and me, dengan atau tanpa kita. Visi ini juga akan terjadi, pasti akan terjadi dengan Anda atau saya, dengan atau tanpa Anda dan saya. Tapi visi ini harus terjadi dan dibangun oleh tangan-tangan yang murni. Vertically and horizontally. Harus murni. Bahkan Tuhan tidak perlu saya. Saya visionernya, tapi saya bukan sumbernya. Tuhan juga tidak perlu aku. Saya masih di-employ hari ini, dilanjutkan kontrakan dengan Tuhan. Tuhan mengontrak ini badan. Karena saya masih ramah dengan rohnya, Tuhan menyertai rohmu. Rohku ini masih bersahabat dengan Roh Kudus. Tapi jikalau aku hidup menurut daging, Roma 8 katakan, dan hostile to the Holy Spirit, atau saya tidak ramah dengan roh Tuhan, maka saya menjadikan diri saya musuh Tuhan. Jangankan musuh visi, Tuhan pun kumusuhi. Visi itu jadi basi. Jangan ada di dalam pelayanan, baik volunteer sukarelawan, ataupun pendeta. Pendeta apalagi, yang lebih banyak dipercaya, lebih banyak dituntut. Yang lebih banyak diberi, lebih banyak juga Tuhan tuntut untuk mengembalikan. Kita ini jangan sampai di dalam pelayanan untuk alasan apapun kecuali kasih. Jangan ada dalam ministry untuk motivasi pribadi. Kadang-kadang itu tipis loh ya. Setipis seutas rambut dibagi 7. 1/7 satu helai rambut. Setipis itu batasnya antara visi dan ambisi. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Ini visi atau ambisi? Tapi jangan dinilai dulu sekarang, nanti jangan-jangan tercabut padahal dia adalah gandum kelihatan lalang. Kita salah sangka, ternyata dia gandum di mata Tuhan. Jangan-jangan yang selama ini kita kagumi sebagai gandum malah lalang di kemudian. No, we're not in this for us. We're in this for Jesus and for souls. Anda dan saya tidak ada saham di dalamnya, termasuk aku. Kalau tidak rela mati seperti itu, tak akan terjadi kebangunan rohani. Borneo, hari ini adalah kita fokus kepada Kalimantan dulu. Tapi sebenarnya pesan ini untuk semua, makanya itu direkam, puji Tuhan. Semua harus dengar ini, saya minta semua harus mendengarkan. Saya sebut ini, yang kayak beginian ini bukan pastoral teaching, pastoral sermon atau pesan pengembalaan.
Ini juga bukan khotbah pengajaran, yang seperti inilah yang disebut di Kisah Para Rasul, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Firman seperti inilah yang membuat kita itu mengalami kemajuan bukan setapak dua langkah kaki, tapi mengalami roket turbo. Karena ini yang mengkikis daging kita, Tuhan menyertai rohmu, kedagingan diserang lewat khotbah yang demikian. Firman yang dibagikan selama beberapa sesi ini saling melengkapi. Tapi izinkan saya jadi bom atomnya hari ini untuk membuat daging kita semua, you and me, sama-sama tak berdaya di hadapan Roh Kudus yang mulia, di hadapan Sang Baginda. Saya minta kita semuanya di dalam ministry, termasuk saya semuanya, semua firman ini bermata dua, berarti kena ke kita juga, untuk tidak ada motivasi lain kecuali kemuliaan Tuhan Yesus, dan kemuliaan saja, tidak plus-plus, tidak ada GST, tidak ada service charge. Kerja untuk Tuhan itu kita tidak dapat service charge, tidak dapat tips sama sekali. Kita kerja karena kita mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan di Kalvari. Sekarang masuk ke firman Tuhan, kita baca aja, saya buka bersama saya Roma pasal 1. Saya nggak kasih banyak-banyak, saya kasih 7 ayat saja. Salam, ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, Tuhan Yesus, berikan terang atas logos firman tertulis yang kami baca, supaya kau proses lewat mulut hamba-Mu ke telinga, jatuh ke hati setiap pendengarnya, dan menjadi golden rhema bagi setiap kami untuk menggenapi visi gereja ini, maupun untuk menggenapi tujuan hidup kami secara pribadi dari Kristus. Urapi kami dalam nama Yesus. Amin. Ambil catatan, kasih judul aja supaya ada frameworknya. Kasih judul menemukan diriku sesungguhnya dalam visi Allah. Menemukan diriku sesungguhnya dalam visi Allah. Kasih judul itu supaya kita ingat. Saya mau bicara tentang jati diri, who we are, not merely what we do. Siapa kita bukan hanya sekedar apa yang kita bisa lakukan. Sebab kalau kita tidak bisa aman di siapa diri kita dulu, nanti kalau kita melakukan sesuatu, kita bisa salah motivasi, bisa jadi tinggi hati. Atau kalau kita gagal, kita bisa minder, dan kita bisa merasa sebagai orang paling gagal sedunia, bahkan depresi, stres, dan bunuh diri. Nah, Tuhan mau kita aman dulu di dalam jati diri kita dulu. Siapa aku harus terjawab, dan harus terjawab setiap hari di dalam jiwa kita. Menemukan diriku sesungguhnya dalam visi Allah. Supaya jangan sampai kita jadi si sulung tersesat di rumah Tuhan. Ya. Ayat pertama dari Paulus. Inilah author penulisnya. Hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Garis bawahi, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi. Itu aja, tanggung ya. Hamba Kristus yang dipanggil menjadi. Siapakah you and me? Who are we? Siapakah kita? Harus diingatkan di kilometer gereja ke-50 sebelum kita ke 300 tahun 2030. Di posisi sekarang 5 gereja di Borneo, sebelum ketambahan 55, yang 5 gereja pertama, pemimpin hingga jemaatnya harus aman jati dirinya. Sebelum kita menerima bayi-bayi rohani dan melahirkan,
Kita sendiri harus aman. Papa mamanya tidak boleh gejolak, gambar dirinya harus sehat. Pertanyaannya sekarang harus dipaku bumi di hati. Who are you and me? Siapakah Anda dan saya? Menurut Paulus, inilah cara pandang Paulus tentang dirinya. Dia adalah hamba Kristus yang dipanggil menjadi. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Saya potong secara tanggung. Paulus berkata tentang dirinya. Dia adalah hamba Kristus yang dipanggil menjadi. Kita ini hamba Kristus dulu, baru menjadi apa kemudian? Bukan sebaliknya, status identitas kita terletak pada pencapaian. Bukan pada jabatan. Bukan pada gelar kita. Tanpa kita melakukan sesuatu atau belum berbuat apa-apa. Hanya karena Kristus mati di Kalvari dan kita agree. Detik hari ketika kita berkata, aku setuju engkau mati bagiku 2000 tahun lalu, dan kita menerima pengorbanan itu dengan iman, langsung kita jadi hamba Kristus, termasuk penyamun yang disalib di samping Tuhan Yesus, belum bisa pelayanan, dibaptis pun belum sempat, lalu meninggal dunia, orang itu sudah hamba Tuhan di mata Tuhannya. Dan sore itu, petang itu dia sudah di Firdaus bersama dengan Yesus. Mari kita tancapkan kencang-kencang. Kokohkan patok-patokmu sebelum mengembang ke kanan ke kiri dan keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Kalimantan, Borneo, pulau-pulau yang lain, seluruh Indonesia, Asia. Dan seluruh dunia. Kita ini hamba Kristus dulu. Baru menjadi apa? Karena itu, apapun yang kau katakan, lakukan, tidak katakan, tolak ukur dasarnya bukan pelayanan, tapi who you are in Christ. Siapa dirimu dalam Kristus. Karena kita hamba Kristus, kita harus meneladani Tuannya. Dan semua harus berdasar perintah Tuhannya. Jadi dalam segala sikon, situasi, kondisi, saya selalu bertanya, satu, apa yang akan Yesus lakukan atau katakan dalam situasi ini? Dan kalau itu tidak relevan, pertanyaan apa yang Yesus akan lakukan, karena Yesus nggak seperti saya. Contohnya kalau saya jatuh dalam dosa, kan Yesus tidak jatuh dalam dosa, tapi dia dicobai. Namun dicobai dalam segala perkara, namun tidak berdosa, jadi dia bisa mengajari kita cara menang. Dan waktu kita dicobai, Tuhan itu pasti menunjukkan jalan, karena dia sendiri pernah merasakan lapar, dikhianati, digoda, diiming-imingi. Pernah semua, jadi dia tahu jalannya. Tapi kalau kita jatuh, kan Yesus gak pernah jatuh. Jadi pertanyaan itu gak relevan, apa yang akan Yesus lakukan ya kalau dia jatuh dalam dosa seperti saya, gimana dia kembali kepada Bapa? Jangan, itu salah pertanyaan. Maka saya ke pertanyaan kedua, bukan apa yang Yesus akan lakukan dalam situasi ini yang aku hadapi. Karena aku hamba Kristus kan, aku harus meneladani Tuhan. Apa yang akan Yesus lakukan? Kalau begitu gak relevan, saya tanya pertanyaan kedua. Kira-kira apa yang Yesus akan perintahkan kepada saya kalau saya ngalami ini sekarang? Yesus pasti berkata, bertobatlah nak. Menulis-nulis di tanah. Kalau ada yang jatuh dalam dosa, tertangkap basah, Tuhan berkata, mana penghukummu? Nggak ada kan? Aku pun tidak menghukummu. Pergilah and sin no more. Dan jangan berbuat dosa. Karena itu tolak ukur kita segala kelakuan dan perbuatan, bahkan perkataan dan perasaan, itu tolak ukurnya adalah what would Jesus do? Bukan pelayanan. Kalau pelayanan kan ceklock doang. Tuhan urapi aku dengan urapan ganda karena sebentar lagi performa. Tapi kalau tidak ada pelayanan kan kita tidak ada persiapan. Oh iya gak pelayanan, jadi boleh deh kalau gitu aku jatuh dalam dosa. Sekali-kali kan gak apa-apa, semua orang kalau pelayanan kan pernah berbuat begitu. Kalau fokusnya ke manusia, fokusnya ke ministry, Anda bisa jatuh. Saya juga bisa. Tapi kalau ke Kristus, dialah gunung batu. Dia selalu ada di situ, ada ministry atau tidak. Makanya Paulus itu kuat. Rahasia kerasulannya itu bukan terletak pada kerasulannya. Rahasia kerasulannya terletak pada hubungannya. Dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi. Dahsyat gak? Itu dahsyat sekali. Dan dia dipanggil menjadi rasul, itu jabatannya.
Rasul itu utusan Allah. Lihat kalimat di ayat 1b. Bukan hanya dia dipanggil menjadi rasul, tapi dia dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil, kata dikuduskan itu set apart atau dipisahkan. Apa maksudnya dikuduskan untuk memberitakan Injil? Pertama-tama tidak semua kita dipanggil jadi pengkhotbah atau pendeta. Ya, kalau kita masih ada puluhan atau ratusan gereja yang kita rintis, berarti ada ratusan orang kan jadi full timer, saya mengerti. Tapi kalau dihitung dari 1 juta murid nanti kemudian hari, sebagian besar mayoritas ratusan ribu nggak akan pernah jadi full timer. Mereka akan jadi jemaat yang setia, jemaatnya Tuhan. Dan mereka akan sukarela dalam pelayanan dan pemimpin-pemimpin yang dahsyat di tempat di mana Tuhan memanggil mereka. Tapi Injil ini bukan full time atau tidak, Injil inilah ladang kita bersama. Yang dimaksudkan di sini memberitakan Injil, dikuduskan untuk memberitakan Injil itu berarti hamba-hamba Kristus itu pasti akan dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu termasuk saya loh, semua kita tanpa kecuali. Kata dipisahkan itu sama artinya dengan Yohanes 15, dibersihkan carang-carang yang sudah berbuah agar lebih banyak berbuah lagi. Dalam bahasa Inggrisnya purge, P-U-R-G-E, yang artinya pembersihan total. Dan kata purge juga bisa dipakai secara negatif, seperti dalam peperangan saudara, contohnya agama tertentu mau menghapuskan kelompok agama lain dari muka bumi. Terjadi penganiayaan secara massal. Seperti zaman dulu, Perang Dunia Kedua. Waktu itu peperangan, satu bangsa hendak meniadakan satu bangsa yang lainnya. Waktu itu Holocaust pun terjadi. Camp konsentrasi, orang-orang Yahudi dibunuh dalam jumlah jutaan orang. Itu yang disebut purging. Tuhan pasti akan purge, yang Tuhan musuhi di dalam diri hamba-hamba Kristus adalah musuh-musuh Kristus. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia maksudnya. Tuhan akan lenyapkan manusia dari hidup kita, Tuhan akan pakai mereka untuk mempertajam kita. Yang Tuhan lenyapkan adalah sifat buruk kita. Sifat kita yang egois, kebiasaan buruk kita. Cara berpikiran kita yang salah atau cara berpikiran kita yang terlalu dangkal, yang tidak bisa menerima pikiran-pikiran Allah karena terlalu membanggakan pikirannya sendiri atau pikiran manusia. Tuhan akan musuhi, Tuhan akan purge. Purge itu juga artinya detox ilahi. Jadi karena itu hamba-hamba Kristus selalu punya pengalaman-pengalaman yang gak enak. Kalau mulus melulu kemungkinan bukan hamba Kristus. Karena di dalam dirinya Tuhan akan memusuhi sesuatu sampai orang itu jadi serupa dengan gambar dan rupanya. Itu yang disebut dikuduskan untuk memberita Injil. Paulus tidak berkata dipilih untuk memberitakan Injil. Paulus tidak berkata dipanggil untuk memberitakan Injil. Paulus berkata dikuduskan, dipurge, didetoks secara ilahi. Karena itu jangan kita mengeluh di masa-masa padang gurun. Jangan kita itu menyerah di masa-masa padang belantara. Ketika kita di dalam lembah kekelaman, jangan ikut serigala, tapi cari tongkat dan gada. Pegang teguh padanya ketika kita sedang bergelantungan di ujung jurang. Never give up. Seorang hamba Kristus itu tidak teruji lewat masa-masa indah. Dia teruji lewat masa-masa susah. Setiap visi itu akan mencapai ujungnya, yaitu penggenapan. Tapi perjalanannya pasti mengalami kematian dari waktu ke waktu. Bukan visi itu yang mati. Daging hamba-hamba visi itu yang dimatikan. Itulah sebabnya lumrah dan normal terjadi gesekan manusia menajamkan manusia layaknya besi menajamkan besi. Visi itu kebangkitan. Ya, visi itu kuasa kebangkitan. Tiada kebangkitan tanpa kematian. Di dalam perjalanan penggenapan visi itu Daud diproses Tuhan. Ya ampun prosesnya. Daud, Yesus pun masuk dalam proses. Dicobai di padang gurun.
Dan macam-macam, tidak perlu saya sebut satu persatu bukan? Kita semua tahu Alkitab. Pasti kita mengalami kematian. Dan di saat seperti itu, jangan menyerah, jangan berubah setia. Waktu kita turun ke bawah, entah karena salah kita atau salah orang lain kita nggak salah, pokoknya kalau kita dibawa ke bawah, berarti sedang terjadi pengudusan. Tuhan akan memakai seperti Roma 8 katakan, semua perkara, segala perkara, baik yang baik maupun yang buruk kelihatannya, untuk mendatangkan kebaikan buat hamba-hamba Kristus, buat kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya, yang dipilih untuk melakukan kehendak-Nya. Dia berkata, aku rasul Injil ini dan aku dikuduskan untuk memberitakan Injil. Karena itu, setiap visi yang tidak mengalami tantangan dan tidak pernah dibawa ke gurun dan padang belantara, kemungkinan visi itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu sempurnakan. Dan kemungkinan juga bukan dari Tuhan karena setan pun tidak takut dan biarkan. Jadi kalau terjadi suatu gesekan, selesaikan. Tuhan pasti kasih kita kode barcode dari firman Tuhan. Dan ada tuntunan pengembalaan, belum lagi tuntunan pribadi oleh Roh Kudus di dalam hatimu. Sehingga hati nurani kita itu tahu apa yang benar dan apa yang salah. Di setiap langkah hidup kita. Jangan menyerah ya, kalau kita dibawa di masa-masa begitu. Sekarang enggak, nanti ada. Tapi nanti orang lain masuk ke masa itu, yang lainnya masa menuai. Penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ada yang menuai dengan bahagia, ada yang menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi akan silih berganti, saling berbalap. Akan terjadi balapan. Kadang-kadang yang ini masuk lembah. Ketika tubuh Kristus bagian tertentu lagi menderita, yang lainnya doakan dan dukung. Jadilah berkat. Nanti ada saatnya kita di atas, orang lain di bawah. Ada saatnya orang lain di atas, kita yang di bawah. Inilah pentingnya tubuh Kristus dan saya bersyukur visi ini, di visi ini kita nggak sendiri. Nggak ada satu gereja pun sendiri. Ya, nggak ada satu regional yang sendiri, yang Kalimantan sendiri nggak ada hubungannya sama Sumatera, yang Sumatera nggak ada hubungannya sama Southeast Asia, yang Southeast Asia nggak ada hubungannya sama Jawa Timur nggak ada hubungannya dengan Sulam Papua, yang Sulam Papua nggak ada hubungannya dengan Surabaya, nggak bisa. Sebab rodanya berputar, silih berganti, kadang di atas, kadang di bawah. Kita selalu butuh ekstra iman, ekstra doa. Kita butuh covering dari saudara-saudara seiman. Kita perlu covering daripada networking Tuhan. Karena masa pengudusan itu tidak sama setiap orang. Tidak sama setiap gereja. Tidak sama setiap pengembalaan. Bahkan tidak sama setiap individu. Makanya Paulus berkata, sehari-hari urusanku apa? Aku sakit bersalin untuk gereja-gereja itu. Bukankah kalau ada yang mundur dari Tuhan, aku turut merasakan? Dan Paulus tulis gitu di suratnya. Tugas seorang rasul itu berat, besar. Tugas gembala juga berat. Karena kita harus menjaga keseimbangan. Ketika satu di atas, satu di bawah. Dan kita harus bijaksana seperti Salomo di antara dua wanita. Doakan pemimpin-pemimpinmu. Sebab pemimpin-pemimpinmu mendoakanmu. Kita semua adalah utusan Injil, dikuduskan untuk memberitakan Injil. Ayat yang kedua, baru ayat 2, ini baru ayat 1. Jadi leadership conference ini akan lanjut sampai besok subuh. Enggak, bercanda. Loh, saya sih mampu khotbah sejauh itu, tapi nanti jangan sampai ada yang jatuh dari tingkat ketiga lalu meninggal dunia. Kalau Paulus bangkitkan itu Eutikus, kalau saya akan kuburkan. Injil itu telah bercanda ya. Ayo lanjut ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Injil apa ya? Injil apa ya? Kita tahulah, berita Injil kita tahu, pesannya jelas. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Simpel kan? Tapi yang disebut Injil di sini, yang dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi dalam kitab suci, adalah untuk para utusan Injil itu yang dikuduskan oleh Allah,
Catat baik-baik definisi Injil di sini. Injil di sini bukan hanya pesan atau beritanya, ya itu nggak boleh salah. Kalau salah beritanya, wah bisa salah fatal itu akibatnya. Tapi Injil di sini bagi sang utusan Injil adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Itu Injil. Anda bisa beritakan Injil, hidupmu tidak sesuai dengan Injil loh. Kita bisa mengkhotbahkan firman, hidup nggak sesuai firman. Kita bisa menjadi utusan Injil ketika pelayanan, tetapi dalam kehidupan musuh Injil. Malahan. Injil itu dijanjikan. Injil itu bagi sang utusan Injil adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Ingat ya, be Christ-centered in everything you do. In your life, hidup mandatnya cuma satu, pusat pada Kristus. Tapi Injil bagi orang yang belum mendengarkannya atau yang belum diselamatkan, dia adalah berita keselamatan. Injil itu kekuatan Allah, Roma 1:16. Bagi orang-orang yang percaya. Pertama bagi orang Yahudi, lalu bagi orang Yunani. Injil kekuatan untuk menyelamatkan. Tapi bagi pemberitanya, utusannya, you and me, Injil itu adalah sebuah kehidupan 24 jam sehari yang berpusatkan pada Kristus. Jadi hubungan antara gereja pun, sehingga kalau sekarang pusatnya disebut Surabaya, katakan di dalam kegerakan kita, itu tujuannya adalah untuk saling mendekatkan pada Kristus, untuk saling menjaga, saling menopang dan mendukung. Ayat 3, Injil itu tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Itu berita dan pesan Injil. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah pesannya. Jangan salah ya, pesannya tidak boleh meleset. Simple kok, Yesus mati, Yesus bangkit pada hari ketiga, Jesus loves you. Tapi saya ingin garis bawahi di ayat 3, semua pesan Injil itu berpusat pada, lihat ayat 3, dua kata pertama, tentang anaknya. It's all about Christ. It's all about Christ. Dari awal hingga akhir adalah tentang Kristus. Bahkan di ayat 5 dikatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia. Katakan kasih karunia. Dan jabatan, katakan jabatan. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada firman-Nya, kepada namanya. Katakan untuk menuntun semua bangsa. Nah, Injil itu berpusat pada Kristus. Ayat 3 tentang anaknya. Sedangkan di ayat 5, jabatan adalah atau hanyalah kasih karunia sementara di dunia. Jadi ternyata memberitakan Injil itu tidak kekal. Injil itu kekal, pemberitaan tidak kekal. Sampai Tuhan datang, mari, bahasa Surabaya, selesailah. Tujuannya adalah untuk menuntun semua bangsa kepada Tuhan atau segala makhluk di Markus 16. Menuntun semua bangsa Tuhan, iya. Every Christian has a mission, setiap orang Kristen punya misi. Gak peduli pendeta atau bukan, aktivis atau tidak, yang mengaku Yesus adalah Tuhannya, orang itu punya misi dari Tuhan Yesus. Hidupnya ada misi Tuhan. Yaitu untuk menuntun manusia datang kepadanya. Atau menuntun orang kepada kebenaran. Seperti kata-kata Tuhan kepada Daniel di pasal Daniel yang terakhir. Dan orang-orang yang seperti ini akan bercahaya bagaikan bintang-bintang di akhir zaman. Satu, mereka yang hidup bijaksana. Dua, mereka yang menuntun banyak orang pada kebenaran. Gak semua orang jadi penginjil. Lalu tebarkan jala secara rohani. Ribuan, minimal ratusan, atau mungkin hanya puluhan, bahkan jutaan untuk terima Tuhan. Mungkin enggak. Tidak semua orang jadi penginjil, tapi setiap kita adalah saksi-saksi Kristus. Saya yakin seumur hidup kita, setiap orang Kristen yang paling tanda kutip lemah, kalau dia mau saja dituntun sama Tuhan, mau dibentuk oleh Roh Kudus, dia pasti dapat 5 roti dan 2 ikan di akhir hidupnya.
minimal pasti ada 5 orang yang dekat sama dia dan 2 yang paling dekat. 5 plus 2 pasti ada 7 jiwa yang dia sebelum mati masuk kuburan, yang dia tuntun pada kebenaran. Mungkin bukan 7.000, seperti Elia di zaman Elia yang tidak mencium Baal. Mungkin bukan 7 juta, tapi setiap orang punya 5 roti 2 ikan. Tugas kita adalah menuntun. Menuntun ini gak hanya lewat pemberitaan, terlebih lagi lewat kehidupan. Menuntun itu juga sehari-hari waktu kita dalam pekerjaan kita, kalau kita gak kerja di gereja. Orang lihat kita itu bisa lihat Yesus berjalan gitu. Waduh, kok Pastor Philip susah ini perbandingannya. Jauh gak sempurna. Iya, saya ngerti. Bedanya kalau orang lihat Yesus di dalam Yesus, ya mereka lihat Yesus. Kalau orang lihat Yesus di dalam kita, mereka juga lihat kekurangan kita. Asal kita terus bertumbuh, orang akan mengagumimu. Dan mengagumi Yesus di dalammu. Saya ingin untuk Anda mengerti bahwa Injil itu tentang anaknya. Goal kita satu, pertumbuhan, angka, jumlah 300 gereja itu adalah manifestasinya. Spirit rohnya adalah biar dunia melihat Yesus di dalam kita. Itu spiritnya, bukan angka. Jumlah itu manifestasinya. Ya, makan itu kita tahu kapan berhenti, yaitu waktu kita kenyang. Makanya Tuhan ajarkan di doa Bapa kami, berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Mari praktekkan, kalau sudah kenyang, jangan sampai muntah. Hanya gara-gara kita gak mau rugi dimakan restoran yang menyajikan makan sepuasnya. Enak aja bayar mahal, gua makan yang banyak, gak boleh rantangan. Saya habisi di sini, lalu muntah di tempat, kan malu-maluin. Kapan kita tahu kita harus berhenti makan? Waktu kita kenyang. Ya kan? Sudah ada gizi. Kapan kita tahu bahwa dunia melihat Kristus dalam diri kita itu sampai titik maksimal? Itulah target. 300 gereja. Dan itulah kata kenyang. Bahwa inilah maksimal kapasitas kita sampai 2030, 300 gereja. Lalu 301 gereja berikutnya, 700 kemudian sampai 1000, itu kenyang berikutnya waktu kapasitas kita bertambah. Sekarang kita gak bisa makan 1000, gak kuat saudaraku. Tapi makan kan bukan karena kenyang, tapi karena gizinya. Dan gizi spirit roh daripada visi ini adalah tentang anaknya, ayat 3. Yesus Kristus. So the world will see Jesus in me. The world will see Jesus in us. Supaya dunia melihat Yesus dalamku. Supaya dunia melihat Yesus di dalam kita. Supaya dunia melihat Yesus dalam Mawar Sharon. Dalam gereja kita tercinta. Supaya Indonesia, Asia, semua bangsa-bangsa yang akan kita tuntun pada kebenaran itu melihat Yesus Tuhan di dalam kita. Kapan kenyangnya? Borneo. Berapa tadi? 60 gereja. Bagian daripada 300 di 2030. Nanti Sumatera berapa? Sulam, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek juga. Asia, Southeast Asia. Kapan kenyangnya? Berikan pada kami apa yang secukupnya. Karena itu maksimal kemampuan kami saat ini kami persembahkan. Dan 1000. Tapi semua adalah tentang anaknya. Itu gizinya. Visi itu kenyangnya. Paham ya? Tangkap ini. Untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 6, udah mau selesai nih. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah. Yang dipanggil dan menjadikan dan dijadikan orang-orang kudus. Berhenti di ayat 6, ayat 7a. Ayat 6 kembali, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Di penghujungnya, hanya satu yang tertinggal, hanya satu status. Milik Kristus garis bawah itu. Suatu hari ketika di Bukit Doa, waktu itu gereja kita masih berjumlah sekitar kurang lebih 30-an.
Saya masih ingat kok, data entry memberi saya angka di saat-saat itu tahun berapa saya lupa, tapi jumlah total anggota jemaat kita adalah 30.000 murid. Sekarang kita total ya, totalitas semua yang kita ini digabung, yang digembalakan dari GMS Surabaya Barat di SCC sini bersama dengan saya, sekitar 40 gereja dan 40-an ke arah, 40-an ribu sekian ke arah 50. Waktu itu hati saya senang sekali melihat pertumbuhan. Waktu gereja 30-an, gereja lokal maksudnya, 30 ribuan lebih jemaat, anggota yang setia, murid-murid Kristus yang kita gembalakan. Saya duduk di antara sesi itu sebelum malam hari kan, sore-sore kan ada break dulu, mereka main-main lah, free time lah, atau istirahat tidur siang. Saya di salah satu tempat istirahat, di luar kamar saya melihat kalian lalu lalang, hamba-hamba Tuhan, para full timer. Waktu lewat begitu tuh, hati saya itu bangga. Apa salahnya bangga? Kan gak apa-apa. Saya hanya berkata, wow Tuhan, haleluya. 30 gereja. Kita mau ke arah 1000 gereja dan sebagainya. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong gini sama saya. Saya dengar itu secara jelas, Roh Kudus bilang, suatu hari mereka semua akan melupakanmu. Hah? Loh, bukannya saya itu mau pamrih ya? Enggak sih, tapi dilupakan. Wow, itu cruel sekali, itu kejam sekali. Terus Tuhan ingatkan saya bahwa anak saya waktu masih kecil, punya anak saya yang contohnya paling saya ingat waktu itu adalah anak kedua kami, Jeremy, sangat attach atau sangat dekat dengan susternya. Amat sangat dengan susternya. Saya dan istri saya itu orang tua yang sangat perhatian dan beri waktu, tapi bagaimanapun juga kalau siang hari waktu kami kerja kan dia sama neni. Waktu masih kecil sekali sama neni, jadi waktu kami pulang itu selalu ada masa adaptasi. Kalau kami ngelembur 1 jam saja, itu udah kerasa bagi anak. Jadi waktu pulang itu kadang-kadang gak mau saya rangkul, saya begini tangan, dia ke neninya. Mungkin hari itu it was a rough day for a baby, mungkin waktu itu gak gampang buat seorang bayi. Mungkin dia lagi kenapa kayak apa kayak. Jadi dia mungkin saat itu dipeluk terus dan bagaimana terjadi bonding. Waktu dipeluk gitu, saya mau marah ya gak bisa karena neninya melakukan tugas dengan sangat baik sampai anak saya itu merasa disayang. Ya. Tapi saya di dalam hati juga gak bisa sangkali, saya rasa cemburu sekali. Lu kok gak mau sama papa mamanya? Saya begini dia gak mau peluk saya. Akhirnya waktu itu Tuhan ingatkan saya, tiba-tiba itu seperti tersirat di depan saya, sangat jelas seolah-olah terjadi baru kemarin. Pada waktu itu anak saya sudah besar. Lalu Tuhan bilang sama saya, kamu juga neni di bumi ini. Suatu hari anakmu akan besar, dan mereka akan tahu siapa yang punya. Dan mereka akan mengerti siapa sesungguhnya ayahnya. Waktu itu, mereka mungkin tidak perlu, bukan tidak akan loh ya, Tuhan mau hancurkan hati saya ini. Kalau saya punya rasa memiliki kan oke. Visi harus ada rasa memiliki, kalau nggak gitu kita nggak akan mati-matian menjadikannya. Tetapi rasa memiliki itu berhenti sampai titik kita harus jadi milik Kristus, itu berarti kita harus melepaskan suatu saat. Kita harus punya roh menyangkal diri. Nah, Tuhan bilang sama saya seperti ini, sekarang kamu coba tanya sama Jeremy, neni ini namanya, dia masih ingat enggak? Dia masih mau enggak? Dia enggak mau. Sekarang anak-anak kami 3 selalu ikut. Apa-apa dedinya, maminya, papanya, mamanya, sangat sayang dengan kami. Ya, saya juga merasa gimana buat neni. Tapi neni itu juga akhirnya punya kehidupan sendiri, dia pasti juga happy dan enggak bekerja dengan kami. Selesainya juga baik-baik, sangat senang bekerja di rumah tangga kami. Sangat dicinta. Ya. Tapi akhirnya anak saya kembali kepada orang tua kandungnya. Suatu hari seluruh gereja ini kembali kepada gembala agungnya. Semua jiwa yang kita pimpin dan muridkan akan memanggil Abba, Bapa, karena roh sulung yang ditaruh dalam diri Tuhan. Dan menoleh ke kita hanyalah pengasuhnya yang tidak signifikan. Waktu saya diberitahu gitu, nangis saya. Saya langsung nangis.
Saya berlutut dan menangis bukan karena apa. Saya mungkin tidak tahan. Memang sih nggak untuk diriku, kulakukan ministry ini. Tetapi ketika kita harus menghadapi kenyataan itu nanti, nggak tentu kita ready loh. Nggak tentu loh. Karena gimana pun juga ikatan batin itu ada. Saya menangis dan saya berkata, Lord, aku kira selama ini aku siap. Hingga Engkau mengatakannya, aku diperhadapkan dengan pewahyuan seolah-olah sudah di sana. Aku tidak siap ya Tuhan. Tuhan melontarkan satu pertanyaan lagi, saya dihancurkan. Jikalau kamu memberitakan Injil, tidak ada satu orang lagi pun akan maju altar call meresponi Injil yang kau bagikan. Masihkah kau memberitakan Injil? Wah, tambah parah, sudah jatuh ketiban tangga. Ditanya Tuhan dengan pertanyaan kedua. Ya Tuhan, bagaimana? Lalu ketiga, lontarkan lagi, Tuhan itu bertubi-tubi. Kalau Tuhan tanya sama Petrus kan 3 kali, tanya sama saya juga 3 kali. Kalau kamu doakan kesembuhan atas orang-orang sakit, tumpang tangan atas mereka, tak satu pun sembuh, mulai hari ini sampai kamu mati. Masihkah kau bekerja untuk Yehovah Rafa? Masih tetap menggebu-gebu memberitakan kesembuhan ilahi dan mempraktekkan imanmu sekalipun tidak berujung jawaban atau mujizat? Saya nangis dan saya minta pending. Saya harap, saya tidak tahu apakah Anda malam hari itu, saya lupa tahun berapa. Kalau Anda pernah lihat saya masuk ke ibadah lesu, itu mungkin tahun itu di retreat sinode dulu namanya retreat gembala. Saya bilang sama Tuhan, give me time, I'll answer you soon. Aku akan menjawabmu segera. Kasih aku waktu untuk mencerna di hatiku. Kembalilah saya ke kamar saya, singkat cerita sudah lewat sesi malam hari saya berkata, Tuhan, Tuhanku yang kucinta. Aku memulai semuanya itu nol denganmu. Aku pulang kembali akan nol. Ujungnya gelarku hanya satu, aku milikmu. Dan hanya kau milikku di sorga. Tiada yang kuingini di bumi selain daripadamu. Sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan keselamatanku adalah Tuhanku. Sebelum saya jawab, saya ngomong gitu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku siap. Biarkan aku mati sebelum melihat visi ini mendekati digenapi. Sekarang untung baru 30. Hatiku sudah ada motivasi yang kurang murni. Padahal aku sudah bersih. Kenapa? Why you purge me? Kenapa engkau tidak bereskan orang-orang lain itu yang masih kotoran di hatinya. Yang gak jelas dia dalam pelayanan untuk apa. Kenapa engkau menuntut aku? Kenapa engkau fokus dan memperhatikan saya? Untuk kerjain hatiku ini yang lemah. Tapi Tuhan, saya berkata, aku mengerti maksudmu. Aku akan menjawabmu sekarang supaya aku jadi milikmu. Iya Tuhan, aku siap untuk dilupakan. Aku akan jadi neninya Jeremy. Suatu hari kelak. Seperti anak saya sekarang ditanya, kamu ingat Simba? Dia gak ingat sama sekali. Bukan tidak berterima kasih, terlalu kecil waktu itu. Kita manusia ini terlalu duniawi. Nanti waktu kita di sorga, ada beberapa hal bukan karena pikun, beberapa hal yang memang kita sengaja mau lupakan. Karena tidak berguna di sana. Termasuk hamba-hamba Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak akan menjadi fokus utama. Saya berkata, I'm ready. Dan dalam hati saya berkata, sekarang aku lebih mengingini 1000 gereja itu lagi. Lebih murni dari sebelum kau bertanya kepadaku kemarin hari. Aku sekarang rindu lakukan itu just for you. 3 kali kau tanya aku, ku beri jawaban yang sama. Ku beri jawaban 3 kata. Just for you. Hanya untukmu. Makanya saya sering nyanyi lagu, hanya kau. Hanya kau. Sekarang ngerti kenapa saya suka lagu itu. Ada bonding pribadi. Hanya kau yang ku cinta. Ada ceritanya. Hanya kau. Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu
Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Jawaban kedua yang saya berikan pada Tuhan atas pertanyaan kedua pula adalah, kalau Injil yang kubagikan tidak diresponi, aku tetap memberitakan Injil karena aku diselamatkan oleh Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Dan karena aku percaya kekuatan Injil, karena aku tahu Injil itu benar, aku beritakan sekalipun seperti Nuh, tidak satu pun masuk bahteraku. Aku akan tetap beritahukan bahwa banjir akan datang. Dan Tuhan selamatkan mereka yang percaya. Kalau tidak ada satu orang lagi pun sembuh waktu saya tumpang tangan, saya tetap akan berdoa menumpangkan tangan. Karena Yehovah Rafa adalah Allah. Saya doakan kesembuhan bukan karena orang sembuh, saya doakan kesembuhan karena Engkau adalah Yehovah Rafa. Dengan berlutut dan angkat tangan saya berkata kepada Tuhan, hanya Kau yang kupuji. Ku ingin mengenal-Mu. Di saat itu Roh Kudus belai kepala saya seperti tahun 1992. Waktu saya bertobat seperti yang ditulis di dalam buku yang saya tulis, Holy Spirit My Best Friend. Masa-masa saya mengalami lawatan Roh Allah. Saya mengalami lagi di Bukit Doa. Saya dibelai sepanjang malam, sepanjang hari itu. Tanpa saya beritahu kalian semua, kalian tidak tahu. Dan Tuhan berkata, 1,000 churches I will give you. Aku akan memberikan 1,000 gereja itu kepadamu. Saya berkata, let your will be done. Kalau dulu saya berkata, yes! Sekarang saya berkata, let your will be done. Yang kurindukan bukan 1,000 itu. Kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Rasakan Tuhan sekali lagi di sini. Hanya menjadi milik Kristus, itulah kerinduanku. Suatu hari kalau kita semua mati, kalau Tuhan belum datang, kuburan mau tulis apa? Kuburanku jangan tulis aneh-aneh ya. Jangan tulis whatever tadi, perkenalan tadi saya ngomong sama Ko Yudi. Ya gak apa-apa sih, memang harus namanya protokolnya. Perkenalan kalau sebelum seminar, konferensi di luar negeri apa, ini Philip Mantova siapalah, bla bla bla. Gerejanya gimana apa, gak apa-apa lah. Tapi di kuburan saya don't write anything, someday. Kalau Tuhan belum datang, tulis saja Philip Mantova. Tanggalnya, tahunnya, milik Kristus. Tutup buku. I want to be remembered just as that. Cuma mau diingat sebagai itu dan itu saja. Tidak mau yang lainnya. Embel-embel lain. Hanyalah kemuliaan Tuhan. Yang ada embel-embel lain yang saya mau dilupakan adalah kesalahan saya. Itu Tuhan tolong tutupkan, jangan ditulis juga. Jangan ditulis juga di nisan. Tapi yang saya mau ingin ditulis sana hanyalah milik Kristus. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau.
hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Hiana Yesus, hiana Yesus, hiana Yesus, hiana Yesus, hiana Yesus, hiana Yesus, hiana lama Yesus, hiana Yesus, hiana lama Yesus, hiana lama Yesus, hiana lama Yesus, hiana lama Yesus. Angkat tanganmu, saudaraku. Suci. Angkat tangan, please semua. Suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Ku yudiakan doa berkat ya. Thank you Lord. Mari semua boleh gak angkat tangannya? Mari kita angkat tangan kita. Kami tahu bahwa semua di akhir hidup kami, biarlah ini yang terus kami tahu bahwa kami adalah milik Kristus. Kebanggaan kami adalah ketika kami tahu bahwa kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Karena itu biar kami boleh terus melihat kehidupan kami, semua apa yang kami lakukan, semua yang kami pikirkan itu tentang Engkau ya Tuhan. Thank you malam ini. Kau telah mengerjakan sesuatu terlebih dahulu dalam hati kami. Biar terus hati kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar nama-Mu disanjung tinggi di hidup kami. Cuman itu kerinduan kami. Thank you untuk sebuah kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu selama di bumi. Thank you Tuhan. Tapi kami tahu akhir di hidup kami semua adalah milik Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Diserahkan sebuah kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.